Assalamualaikum, jumpa lagi bersama aku di Diary Amaria. Mending masukin anak ke TK atau masukin anak ke Bimba A I U E O ya. Aku banyak banget dapat pertanyaan semacam itu dan aku belum sempet untuk menjawabnya. So aku mohon maaf dan kali ini aku akan menjawabnya di video saat ini. Kalau ditanya mendingan TK atau Bimba, aku nggak bisa memutuskan mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek. Karena dua-duanya itu ada bagusnya dan ada jeleknya. Dan tergantung dengan kebutuhan kita untuk anak kita pada saat ini. Di sini aku mau compare antara TK sama Bimba, positif dan negatifnya berdasarkan dengan pengalaman aku ya. Karena aku sendiri pernah masukin si kakak ke Bimba A I U E O dan juga ke TK. Dan kondisinya saat itu adalah sedang pandemi. Jadi you know lah, kalau pandemi itu kan jam belajarnya juga dikurangin, nggak seperti saat sebelum pandemi. Jadi yang aku compare di sini bener-bener atas pengalaman aku yang aku alami kemarin. Yang pertama adalah dari segi finansial. Kalau untuk biaya masuk ke TK atau ke Bimba, jelas besaran ke TK. Kalau untuk uang bulanannya sendiri, tergantung ya, ada yang lebih besar di Bimba, ada yang lebih besar di TK. Jadi kalau untuk uang masuk dan uang bulanan itu mama-mama masih bisa menyesuaikan dengan budget mama-mama semuanya. Tapi perlu diketahui kalau di TK itu pasti kita harus menyediakan dana atau budget lebih. Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di TK yang nantinya akan ditagihkan lagi ke kita. Pengalaman aku ketika aku masukin si kakak ke TK itu, tiba-tiba tuh ada biaya apa, harus bayar ini, harus bayar itu, mau jalan-jalan bayar lagi, mau ada kegiatan A bayar lagi, mau ada kegiatan B bayar lagi, dan itu harus disiapkan. Lain dengan Bimba, ya udah cuman uang bulanan doang yang harus kita keluarkan. Karena di Bimba itu nggak ada sih acara-acara kayak misalnya berenang atau manasik haji atau pergi rekreasi. Aku kurang tahu ya kalau di zaman sebelum pandemi. Ini kan aku compare-nya dengan zaman yang pandemi ya. Pandeminya juga kemarin itu si kakak kan udah mau habis. Jadi di TK-nya kakak itu ada kegiatan untuk rekreasi, ada kegiatan untuk berenang, ada kegiatan untuk kunjungan. Sedangkan di Bimba itu belum ada yang seperti itu. Jadi kalau dari segi finansial, otomatis kita harus menyiapkan biaya yang lebih untuk di TK timbang di Bimba. Yang kedua adalah dari segi kurikulumnya. Kalau di TK, yang aku perhatikan selama ini, di TK itu lebih banyak ke stimulasi. Jadi kalau mama-mama merasa stimulasi ke anaknya itu kurang, menurut aku lebih baik dimasukkan saja ke TK. Karena di TK itu gak cuma belajar calistung, tapi juga stimulasi untuk pra membaca, pra menulis, dan pra berhitung. Selain itu juga ada kegiatan untuk bersosialisasi dengan sesama teman. Di TK itu semuanya lengkap yang hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau mama-mama merasa di rumah kurang memberikan stimulasi-stimulasi, bisa dikejar saat di TK. Tapi kalau mama-mama merasa bahwa di rumah mereka sudah mendapatkan cukup stimulasi pra membaca, menulis, dan berhitung, mama-mama bisa memasukkan langsung ke Bimba. Karena kalau di Bimba itu kan namanya juga bimbingan untuk membaca gitu ya, kayak les baca, les hitung gitu ya. Jadi bisa memantapkan membaca, menulis, dan berhitungnya di Bimba. Langsung aja masukin Bimba nggak apa-apa. Tapi dengan catatan kita sudah benar-benar menstimulasi anak kita ya. Karena akan ada dampaknya jika kita tidak stimulasi anak kita, tapi kita langsung mengajarkan anak kita untuk membaca, itu bisa berdampak di perkembangan mereka ya. Kemarin tuh aku baru aja ikut kuliah WhatsApp tentang dampak dari tidak memberikannya kegiatan atau stimulasi pra membaca terhadap anak-anak. Dikhawatirkan kalau kita tidak menstimulasi terlebih dahulu, tidak ada kegiatan pra membaca, saat kita memaksakan anak kita untuk belajar membaca, dia akan bisa, bacanya bisa, tapi dia kurang mengerti apa yang mereka baca. Aku juga pernah ikut konsultasi dengan psikolog, apa dampaknya ketika anak-anak itu kurang mendapatkan stimulasi tapi langsung dipaksa untuk membaca. Anak-anak akan bisa membaca saat itu, tapi di usia 9 tahun
tahun, pokoknya usia-usia kelas 3 kayak gitu, mereka masih kesulitan untuk memahami apa yang mereka baca. Bacanya bisa, tapi memahaminya itu kurang mampu. Itulah kenapa kalau mama-mama pengen masukin anaknya langsung ke Bimba, tolonglah stimulasi untuk kegiatan pra membacanya ini ditingkatkan. Jadi jangan langsung memaksakan anak untuk membaca. Karena sebenarnya kegiatan calistung itu diajarkannya di SD seharusnya. Cuman ya balik lagi ya, ada beberapa SD yang maunya menerimanya anaknya itu udah bisa calistung. Itu dilema sebenarnya, dilema kita semua. Ada beberapa SD yang seperti itu, yang mewajibkan anaknya untuk bisa calistung baru bisa masuk SD tersebut. Jadi ada tesnya gitu. Jadi kan mama-mamanya takut gitu ya, jadi akhirnya masukinnya ke Bimba aja. Karena kalau di Bimba itu bener-bener difokuskan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Beda dengan TK. Kalau TK kan memang kegiatan stimulasi, bermain, bersosialisasi kayak gitu ya. Kira-kira itu sih yang menjadi bahan pertimbangan untuk mama-mama pengen masukin anaknya ke Bimba atau ke TK. Semua sekolah itu bagus sih, yang paling penting adalah kebutuhan kitanya terhadap anak kita itu pengennya kayak gimana. Janganlah kita terlalu memaksakan yang kita inginkan kepada anak kita. Tapi kalau anaknya nggak mampu, kita bisa apa gitu kan, kasihan anaknya juga. Jadi menurut aku ada dua pertimbangan ya untuk memilih antara Bimba sama TK. Yang pertama dari segi finansial, dan yang kedua dari segi kurikulumnya. Kira-kira pertimbangan apa lagi ya yang bisa kita ambil untuk mempertimbangkan anak kita mau kita masukin ke TK atau ke Bimba? Mama-mama bisa sharing ya di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi pengalaman anaknya mau dimasukin ke TK atau ke Bimba A I U E O. Di sini aku berbicara tentang Bimba A I U E O karena memang di sini maraknya Bimba A I U E O, dan banyak juga yang masukin anaknya ke Bimba A I U E O sebelum masuk ke SD. Teman-teman si kakak juga banyak yang lulusan dari Bimba A I U E O, bukan dari TK. Jadi menurut aku kayaknya banyak banget yang bimbang antara TK sama Bimba A I U E O ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mama-mama yang lagi galau mau masukin anaknya ke Bimba atau ke TK. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.